Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan Bani Hashim yang termasuk paman Rasulullah SAW. Bani Hashim tersingkir pada akhir dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin dikuasai oleh Bani Umayyah. Sementara itu, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani Hashim sama sekali tidak mendapat peran dalam pemerintahan. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan keadilan dan kebijaksanaannya, maka itu menjadi sebuah kesempatan untuk Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian terjadi persengkongkolan antara Bani Abbasiyah dengan kaum Syiah untuk menghancurkan pemerintahan Bani Umayyah. Perubahan sikap politik Bani Abbasiyah dimotori oleh Muhammad bin Ali. Dari Muhammad bin Ali ini kemudian nanti akan lahir seorang khalifah pertama Bani Abbasiyah yang mendapat julukan Abu Abbas As-Sofa. Awal kehancuran dari dinasti Umayyah adalah ketidakmampuan mereka untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam pemerintah. Muncullah kelompok-kelompok yang mulai benci atau tidak suka dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Di antaranya adalah yang pertama, kelompok Muslim non-Arab. Mereka menganggap bahwasanya kelompok Muslim non-Arab berada di bawah kelompok Muslim Arab. Kemudian ada kelompok Khawarij dan Syiah, di mana kelompok Khawarij dan Syiah ini menuntut kembalinya kekhilafahan. Yang ketiga adalah kelompok Muslim Arab Mekah dan Irak yang mereka kecewa atas status istimewa yang diberikan kepada Suriah. Dan yang keempat, kelompok Muslim yang soleh yang mereka menganggap bahwa Bani Umayyah kebijakan-kebijakan Bani Umayyah sudah terlepas dari pola hidup Islami dan tidak mementingkan rakyat. Gerakan dinasti Abbasiyah ini dipegang oleh Muhammad anak Ali bin Abdullah. Langkah Muhammad adalah memperluas daerah gerakan Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Setelah Muhammad wafat, ia digantikan oleh pemuda dari Khurasan, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Ketika ditunjuk sebagai panglima, ia baru berusia 19 tahun dan ia sudah berhasil mengumpulkan warga atau penduduk dari 60 desa dalam waktu 1 malam. Sebelum Abu Muslim Al-Khurasani diangkat menjadi panglima perang, gerakan dakwah Abbasiyah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena jumlah kelompok dari Abbasiyah masih belum banyak dan pemerintahan Umayyah masih belum goyah. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani memulai gerakannya dengan strategi memanfaatkan perselisihan antara Arab Quraisy dengan Arab Yamani. Ketika itu Abu Muslim Al-Khurasani memulai perlawanannya dengan mendatangi gubernur Khurasan yang saat itu dijabat oleh suku Arab Quraisy, Nasr bin Sayyar. Maka yang ia dekati adalah pemimpin dari Arab Yamani. Akhirnya Abu Muslim Al-Khurasani pun memulai langkahnya, yaitu menghasut keduanya, menghasut suku Arab Yamani dan Arab Quraisy. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Dan Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menguasai Merv dan Nisabur. Selain itu, pasukan Abbasiyah juga berhasil menaklukkan Kufah. Tentara Abbasiyah bergerak maju. Putra dari Marwan II, yaitu khalifah dari Bani Umayyah saat itu, dikalahkan oleh Abu Uyun dari dinasti Abbasiyah. Dalam keadaan seperti itu, Khalifah Marwan turun ke lapangan dan mengerahkan 120.000 personil untuk menyeberangi sungai Tigris. Dan pada saat itu, Khalifah Marwan II menyerah dan Damaskus jatuh ke tangan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Namun, Khalifah Marwan II berhasil lolos ke Mesir dan ia dibunuh di sana. Ada beberapa alasan mengapa dinasti Abbasiyah memilih Baghdad sebagai ibu kota. Yang pertama adalah adanya pemberontakan dari Bani Rawaidiyah
Yang kedua, tempatnya berudara segar. Yang ketiga, strategis untuk komunikasi antar bangsa. Yang keempat, terdapat banyak sumber daya alam. Bukti adanya perkembangan kehidupan dari pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa itu adalah terdapat peninggalan-peninggalan berupa istana dan masjid-masjid di sana. Istana Hashimiyah dibangun oleh Abu Abbas As-Soffa yang pada saat itu masih berkuasa. Kemudian untuk masjid-masjid didirikan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Fase pemerintahan Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 periode, di mana periode pertama disebut dengan Persia pertama, periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama, periode ketiga disebut pengaruh Persia kedua, periode keempat disebut dengan pengaruh Turki kedua, dan periode kelima disebut dengan bisa dibilang kemunduran atau kehancuran dari Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah periode pertama. Disebut dengan pengaruh Persia pertama karena pada periode ini pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Para khalifah dari awal hingga akhir selalu mengandalkan kekuatan militer supaya menegakkan pemerintahan. Khalifah Abu Abbas As-Soffa menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan dari dinasti Umayyah. Karena keberanian, ketegasan, dan kekejaman dalam peperangan membuatnya dijuluki As-Soffah, yaitu si haus darah. Setelah Abu Abbas As-Soffa meninggal dunia, kekuasaan berpindah ke tangan saudaranya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur mampu mengatasi pemberontak yang ingin menjatuhkan kekuasaannya. Contohnya, pada saat pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Ali, memberontak karena ia diangkat sebagai gubernur Suriah. Padahal, sesuai dengan janjinya Abu Abbas As-Soffa, yaitu ketika Abu Abbas As-Soffa meninggal dunia, maka yang akan menggantikannya adalah Abdullah bin Ali ini sendiri. Tetapi ternyata yang menggantikannya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Lalu Abdullah bin Ali ini merasa dirugikan karena janjinya tidak dipenuhi, lalu ia memberontak. Untuk mengatasi pemberontakan itu, Abu Ja'far al-Mansur mengutus Abu Muslim al-Khurasani untuk menumpas Abdullah bin Ali. Pada perkembangan selanjutnya, Abu Ja'far al-Mansur menggeser kedudukan Abu Muslim al-Khurasani dari menjadi gubernur Khurasan menjadi gubernur Suriah. Lantas, usulan atau perintah tersebut ditolak oleh Abu Muslim al-Khurasani karena ia menganggap bahwa Khurasan itu adalah daerahnya sendiri. Kemudian ia dijatuhi hukuman mati. Dan pengikut dari Abu Muslim al-Khurasani ini menuntut balas dengan mengadakan pemberontakan. Namun pemberontakan itu lagi-lagi diatasi oleh Abu Ja'far al-Mansur dengan baik. Sepeninggal dari Abu Ja'far al-Mansur, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi ini lebih memiliki sifat yang lembut dalam menghadapi lawan-lawannya. Pada tahun 786, Harun ar-Rasyid menduduki tahta kekhalifahan. Pada masa Harun ar-Rasyid ini adalah masa bisa dibilang kejayaan dari Abbasiyah itu sendiri, dan ia termasuk khalifah termasyhur dalam dinasti Abbasiyah. Pada awal pemerintahan Harun ar-Rasyid, kaum Khawarizm mengadakan pemberontakan lagi untuk menjatuhkan dinasti Abbasiyah. Untuk mengatasi dari pemberontakan itu, maka Ibrahim bin Aqlab diangkat menjadi gubernur. Pada tahun 809, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia dan digantikan oleh Al-Amin. Ratu Zubaidah meminta agar ketiga putranya yaitu Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Qasim diangkat menjadi khalifah berturut-turut. Tetapi dalam waktu tak lama terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun dalam memperebutkan tahta kekhalifahan. Al-Amin mengerahkan 50.000 pasukan di bawah komandan Ali bin Isa. Untuk menghadapi Al-Amin itu, Al-Ma'mun mengirimkan 40.000 tentara yang dipimpin oleh Tahir bin Husain. Pertempuran terjadi di dekat Rey pada tahun 811 Masehi. Dalam pertempuran itu, komandan dari pihak Al-Ma'mun berhasil menumbangkan pihak Al-Amin, lalu Al-Amin terbunuh dalam peperangan itu.
Periode kedua disebut dengan pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, figur khalifah hanya sebagai simbol keagamaan bagi petinggi-petinggi negara. Daulah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Mutawakil pada periode ini menjadi awal kemunduran akibat kebijakannya yang dianggap merugikan Abbasiyah. Kemudian periode ketiga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama. Setelah meninggal Jenderal Tuzun menduduki Al-Muqtafi sebagai khalifah pada tahun 944. Khalifah-khalifah pada periode ini tidak mampu menjaga kondisi politik daulah sehingga sering terjadi ketidakstabilan. Penyebab utamanya adalah terjadi perebutan jabatan Amir dan Al-Umara di antara para petinggi dinasti. Kemudian periode keempat disebut dengan Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode ini. Pada tahun 1055 Masehi, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dinasti Buwaihiyah di Baghdad. Pada tahun 1075 Masehi, Khalifah Al-Qaim meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh cucunya yang bernama Abu Qasim Abdullah yang diberi gelar Al-Muqtadi. Khalifah Al-Muqtadi memerintah selama 19 tahun. Penggantinya adalah anaknya, yaitu Abu Abbas Ahmad yang bergelar Al-Mustazin. Khalifah Al-Mustazin memerintah selama 25 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Abu Mansur yang bergelar sebagai Al-Mustarsid. Dan pada masa Al-Mustarsid ini terjadi perselisihan antara Bani Seljuk dengan Bani Abbasiyah. Periode kelima. Pada periode ini adalah akhir dari dinasti Abbasiyah, yaitu kehancuran dari dinasti Abbasiyah itu sendiri pada masa Khalifah Abu Ahmad Abdullah yang diberi gelar Al-Mustasin. Salah satu khalifah yang paling lemah dalam memerintah dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Abbasiyah datang bersamaan dengan serbuan pasukan Hulagu Khan pada tahun 1258 di kota Baghdad. Porak-poranda dan berbagai peninggalan sejarah dihancurkan. Khalifah Al-Mustasin dan seluruh keluarganya dibunuh saat itu dalam serbuan yang dilakukan oleh pasukan Hulagu Khan. Begitulah sejarah dari dinasti Abbasiyah. Mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terangkum atau peristiwa-peristiwa yang tidak terjelaskan karena begitu banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.